Gimana sih sebenarnya cara pasang rantai ketang biar nggak kebanyakan bongkar? Nah ini dia, kalian harus pakai grip on small chain remover atau pemotong rantai kecil. Item numbernya itu ada di 19116. Nah bedanya sama tracker yang lain, si tracker ini tuh khusus buat motong rantai keteng, rantai kamprat, bahkan untuk rantai sepeda juga bisa. Oh ya, ada yang suka nge-stroke up gak di sini? Pasti permasalahan utamanya suka ribet buat bongkar mesin untuk ngebelah rantainya, terus nanti sambungin lagi si rantainya. Kalau kalian pakai alat ini justru malah mengurangi banyak waktu ya, khususnya pas lagi ngebongkar, dan enaknya lagi nggak perlu harus ngebelah mesin sisi kanan maupun kiri, maksudnya dibongkar. Kenapa sih si produk ini tuh berguna banget? Karena gini, dia udah pakai desain 2 in 1. Kedua sisi ini tuh bisa ngebelah sekaligus buat nyatuin rantainya juga bisa. Buat pemula yang belum tahu gimana cara pakainya, sini Mimin kasih tahu gimana sih cara kerjanya juga ya. Untuk cara bedain sisi potong dan sisi nyatuinnya itu gampang banget. Kalau sisi yang potong ya, jadi di bagian pinnya ini tuh pas diteken gak tenggelam. Pokoknya dia bener-bener keras ya. Kalau buat nyatuinnya lagi, si pin ini pas diteken dia tenggelam karena ada desain per penahannya ya. Bedanya itu. Paham ya guys? Oke, langsung aja deh kita mulai. Karena kebetulan di sini udah ada mesinnya dan kita bakalan sambungin si rantai ini ke rantai yang baru. Cara mudah, kita longgarin dulu kedua sisi pin pemotongnya ini ya. Dan kalian juga jangan lupa harus dipastikan ya bagian sisi mana yang pengen kalian potong. Nah kalau udah dilonggarin si pin pendorongnya, baru deh kita masukin si rantainya ini ke bagian pemotongnya ini ya. Dipasang kayak gini, terus kita dorong baut yang besar ini pakai kunci 14 atau pakai tangan juga nggak apa-apa. Pokoknya bener-bener harus sampai ke kunci ya. Abis itu kalau udah kunci, baru deh kita mulai dorong pin pendorongnya pakai kunci 12. Tambahan info nih guys, kalau pin pendorongnya agak sedikit mentok ya, pas lagi dimuterin mentok ke pin 14, kencengin dulu baut 14-nya. Terus kalau udah dirasa cukup, lanjut kita kencengin lagi pin pendorongnya. Selama proses ngebelah rantai ini, kalian jangan malas ngecek, justru harus banget ya dicek sesekali. Tujuannya jangan sampai si pin rantainya ini copot dari rantainya. Nah setelah dirasa cukup, ngebelah rantainya, langsung aja kita longgarin trackernya. Abis itu kita tinggal cek nih, langsung tarik kayak gini. Nah setelah dibelah hasilnya juga rapi ya, kalian bisa lihat gak ada lecet sama sekali. Ini udah mantap, aman banget. Oke, karena barusan kita udah ngebelah si rantainya, sekarang kita bakalan sambungin rantai barunya ke rantai kamprat yang barusan kita udah potong. Nah ini juga berlaku kalau mau memperpendek rantai. Intinya balik lagi ke kebutuhan motor kalian. Kayak biasa, kita longgarin dulu si bautnya ya, si baut nyatuin rantainya. Dilonggarin sampai mentok gak apa-apa. Terus langsung deh kita masukin si rantainya, dan si pin rantainya ini harus menghadap ke baut yang besar. Yang ini nih. Karena di sini kita bakalan ngedorong si pin rantai masuk lagi buat ngekunci rantai ya, jadi balik lagi normal. Jadi diputar aja secara perlahan, dan proses ini juga harus kalian sambil cek juga ya guys. Tujuannya biar kalian bisa memastikan si pinnya ini ada di posisi yang pas ya. Kalau udah dirasa cukup, lepas trackernya dan keluarin rantainya, hasilnya juga kelihatan sama nih. Dia bener-bener balik lagi normal, bahkan gak ada tuh lecet sama sekali. Ukuran rantai yang bisa dibelah sampai dengan 110L. Bisa untuk tipe rantai keteng yang biasa atau yang tipe yang kupu-kupu juga bisa. Material dari si tracker ini dari chrome vanadium yang jelas sudah anti korosi ya guys. Kuat dan juga awet. Terus si pin belah rantainya juga udah pakai bahan material S2 steel. Justru bahan itu bahan besi yang lebih kuat dari besi pada umumnya. Ditambah dalam satu produk ini juga kalian udah dapat satu pin pendorong cadangan. Jadi kalau tiba-tiba kalian kehilangan pin pendorong bawaannya, kalian bisa pakai pin yang ini. Oh ya, ada dua cara buat ngedorong pin pendorong untuk ngebelah rantai. Kalian bisa pakai kunci 12 atau pakai kunci L8. Dia juga punya
punya desain finishing yang presisi, jadi kedua sisinya ini tuh lurus ya, nggak ada yang bengkok atau kebesaran. Poin plus lainnya juga customer ngelihatnya jadi nggak was-was karena mekaniknya pakai alat yang lebih proper, ditambah kelihatan lebih profesional. Makanya udah dipikirin banget nih buat memudahkan kalian buat ngebelah maupun pasang rantai biar lebih aman tapi tetap hasilnya lebih presisi. Ngapain juga sih capek-capek bongkar mesin kalau pakai alat ini malah lebih mudah dan nggak perlu harus ngebongkar mesin segala.